Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Fundamental of Information System, di mana pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi ketiga, yaitu tentang konsep teknologi informasi berkaitan dengan software ya. Jadi ini adalah mata kuliah secara online sebagai pengganti ketidakhadiran saya secara offline pada hari Sabtu 24 September 2022 ya. Jadi bagi Anda silakan bisa menyaksikan di YouTube, dan sebagai presensinya silakan Anda komen di YouTube tersebut. Oke. Jadi materi pembelajaran di kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan apa itu software, jadi pengertiannya, kemudian sistem software, kemudian application software, dan juga isu-isu dan tren terkait dengan software. Jadi harapannya di perkuliahan kita yang akan disampaikan nantinya mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan dengan hardware dan juga software ya. Kalau pekan ini spesifik untuk software. Baik, apa itu software? Jadi software ini adalah terdiri dari program-program komputer yang mengontrol kerja dari komputer hardware ya sebetulnya. Jadi ada dua tipe software. Yang pertama adalah sistem software, yang kedua adalah application software. Kalau sistem software itu di dalamnya ada operating system ya, seperti Windows, kemudian ada juga kalau dari mobilenya ada Android, ada iOS. Kalau yang di desktop atau server ada Windows, ada Linux, dan lain sebagainya. Kemudian di application software ini lebih banyak lagi. Jadi kalau yang sistem software dia lebih ke aplikasi ya atau software yang digunakan untuk menjembatani antara fungsi-fungsi dari hardware dan juga program-program lain seperti program aplikasi dan lain sebagainya. Jadi itu bedanya antara sistem dengan aplikasi. Kalau aplikasi biasanya lebih spesifik ya kepada kebutuhan si usernya, sedangkan urusan nanti kalau domonya dengan aplikasi ini terkoneksi ke monitor ataupun outputnya, maka itu dijembatani oleh sebuah operating system, yang mana operating system adalah sebuah sistem software. Oke, ini perbedaannya ya. Kalau Anda lihat dari gambarnya ya, yang namanya aplikasi software dengan operating system kurang lebih tergambarkan ya. Ini ada dari yang terbesar sebetulnya pemainnya untuk yang operating system itu ada dari Windows, dari Linux, dan juga dari Apple. Kalau aplikasi ada aplikasi mobile, aplikasi desktop, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau dibagi ke dalam sebuah kategorisasi, maka kalau yang sistem software itu yang personal itu ada yang di smartphone, tablet. Kalau untuk yang aplikasi software yang personal itu biasanya adalah untuk word processing, untuk spreadsheet seperti Excel, untuk database, dan graphic program. Sedangkan untuk kategori workgroup untuk sistem software biasanya network operating system ya. Ada beberapa operating system network. Lalu di sisi aplikasi software untuk workgroup itu ada email, group scheduling, kemudian collaboration application, dan sebagainya. Sedangkan di skala enterprise atau secara perusahaan secara luas ya, kalau untuk sistem software adalah operating system terkait dengan server dan mainframe. Jadi ini operating system, jadi rata-rata adalah operating system. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah operating system ya. Nah, operating system adalah sebuah set dari program-program yang mengontrol komputer hardware dan melakukan atau kemudian melakukan interfacing dengan software aplikasi. Jadi kalau tadi ada dua ya, sistem software, ada aplikasi software. Nah, sistem software itu ada operating system. Nah, operating system ini yang menjembatani antara application software dengan hardware. Jadi kurang lebih ada user interface-nya apa, kemudian ada application program interface-nya, nanti masuk ke operating system kernel, baru ke hardware. Jadi ini ada di layar aplikasinya. Kemudian untuk mengkoneksi ke hardware dia tidak bisa langsung ya, jadi dia harus melalui operating system. Oke. Kalau operating system untuk single komputer dengan single user ada beberapa contoh ya, seperti Windows, sekarang sudah Windows 11.
ada macOS, ada juga kalau yang di desktop di handphone ada Google Android gitu. Nah, kalau ada single use computer with multiple simultaneous user itu ada Unix, ZOS. Kalau untuk multiple komputer with multiple user berarti di server itu ada Linux server, ada Windows server, ada macOS server. Kalau untuk yang special purpose komputer biasanya maaf. Ini ada beberapa operating system yang dibuat khusus untuk device-device tertentu ya. Jadi biasanya namanya embed ya. Jadi ada Windows Embed, Symbian dan lain sebagainya yang dipakai untuk device-device seperti PDA ya. Sekarang masih dipakai. Biasanya PDA include dengan barcode reader. Kalau Anda pernah lihat di beberapa misalkan sebuah perusahaan ya, atau di iklan ya, ada di gudang, nanti dia akan mencek melalui sebuah alat yang dipegang atau namanya handheld gitu ya. Kemudian men-scan barcode, kemudian akan langsung diproses oleh software yang sudah dibuat. Nah, itu adalah embed. Lanjutnya operating system. Jadi ya kurang lebihnya tadi sudah dijelaskan ya. Untuk personal itu ada Microsoft Windows, macOS, Linux. Workgroup itu ada Windows Server, macOS Server. Untuk enterprise itu ada Windows Server juga, Linux, IBM, ZOS dan sebagainya. Nah, fungsi-fungsi yang dikerjakan oleh operating system antara lain adalah mengkontrol hardware, kemudian memberikan user interface ya, kemudian memanage input output, kemudian melakukan processing pada hardware, memanage sistem memori, memanage tugas-tugas yang ada di komputer, kemudian juga menyediakan konektivitas dengan jaringan, mengontrol akses ya dengan multiple user, misalkan Anda masuk komputer ada login dan minta username dan password, memanage file. Dan kalau untuk kebutuhannya kaitannya dengan hardware gitu ya, itu ada menginput dari keyboard, kemudian ambil data dari sebuah disk atau hard disk, kemudian menyimpan datanya di disk, dan juga menampilkan informasi dalam pada monitor ya, atau mencetaknya ke printer. Nah, ini operating system contoh-contoh ya. Kalau di offline maka saya akan tanyakan kepada Anda sebetulnya, karena ini adalah online akan saya sampaikan saja. Ini adalah operating systemnya adalah Windows ya, ini Windows, kemudian ini adalah dari Apple ya, Mac OS ya. Kalau ini dia sebetulnya dia adalah dari Microsoft ya, Microsoft Windows. Lalu yang ini adalah dari Linux. Jadi memang tampilannya sebetulnya akan punya ciri khas masing-masing. Oke. Nah, di operating system itu juga ada yang spesifik untuk smartphone ya. Itu sekarang terkenal dengan Google Android maupun Apple iOS. Kemudian untuk yang embed operating system sekarang juga sudah mulai banyak, dari TV cable box, jam digital, kamera digital, MP3 player, kalkulator, bahkan sampai microwave, mesin cuci, dan juga sampai ke traffic light ya. Sekarang sudah ada yang menggunakan operating system sehingga bisa dikontrol. Oke, selanjutnya sistem software yang lain selain operating system adalah utility program. Jadi kalau utility program ini dia bertugas bermacam-macam ya, terkait dengan memaintenance sistem atau juga melakukan perbaikan pada sebuah problem atau permasalahan. Lalu juga ada middleware ya, software yang memberikan layanan pesan ya, yang memungkinkan aplikasi yang berbeda untuk berkomunikasi dan saling bertukar data. Nah, itu disebut sebagai middleware. Oke, lanjut. Selain sistem software, kita bahas tentang application software. Jadi kalau application software ini fungsi utamanya adalah untuk mengapply power dari komputer sistem ke siapapun yang membutuhkan gitu ya, atau kegunaan dari sebuah sistem komputer kepada baik ke orang secara langsung, work group, atau juga keseluruhan organisasi untuk menyelesaikan permasalahan dan atau mengerjakan task-task tertentu atau tugas-tugas secara yang spesifik gitu. Kalau saat ini sudah jutaan ya yang dibuat ya aplikasi software, dan biasanya memang
dikategorikan beberapa aplikasi, dari mulai aplikasi bisnis, yang kaitannya komunikasi, language, fotografi, science, dan banyak yang lainnya. Oke. Di aplikasi software ada perlu kenal yang namanya proprietary software, ada juga off the shelf software ya. Jadi kalau yang proprietary software artinya ada juga ya aplikasi yang sifatnya kita beli langsung lah, kurang lebih seperti itu, dan beli jadi. Kalau yang off the shelf software itu aplikasi yang dibangun oleh sebuah perusahaan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Contoh proprietary software, misalkan untuk CRM Anda bisa menggunakan SAP, kemudian kalau di Indonesia ada Zahir Accounting dan sebagainya, itu sudah jadi Anda tinggal beli saja dan menyesuaikan kebutuhan Anda. Tapi kalau misalnya tidak, berarti Anda bisa membangunnya melalui developer internal Anda atau sebuah perusahaan. Oke, lanjut. Nah, ini sudah mulai terkenal, namanya adalah software as a services. Jadi ini kalau dulu kalau kita mau pakai software itu, terutama aplikasi software, berarti harus install ya di desktop. Kalau sekarang sebetulnya bisa kita memanfaatkan layanan-layanan yang sudah support namanya software as a services. Jadi kita hanya perlu untuk mengaksesnya dengan web browser, kemudian mengarahkan ke website tertentu, dan kita bisa mendapatkan fungsi-fungsi yang dibutuhkan dari sebuah aplikasi. Nah, kalau yang Anda kenal, misalkan Anda buka Google Doc, nah itu kan Anda tidak perlu install aplikasi ya sebetulnya. Jadi Anda bisa langsung buka Chrome atau buka Firefox, tidak masalah. Anda bisa membuka dokumen Word ya sebetulnya. Kalau di Word-nya, kalau di Google dia pakainya Docs. Nah, juga ada produknya Microsoft namanya O365. Nah, O365 ini sudah menyediakan aplikasi ini secara sebagai service atau di cloud-kan. Oke. Ada beberapa kategorisasi ya dari aplikasi software ya, dari mulai personal application program, artinya aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk secara personal, baik itu word processing, spreadsheet, database, grafik, kemudian personal information management, project management, finansial untuk kebutuhan keuangan, dan ada juga desktop publishing. Lalu yang lain adalah mobile application software. Jadi kalau misalnya Anda buka ke Google ya, Play Store, Google sudah cukup baik dengan mengklasifikasikan beberapa mengkategorikan aplikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kita ya. Contohnya ini aplikasi book and reference, kemudian entertainment, games gitu. Jadi ketika kita klik, maka kemudian udah muncul aplikasi sesuai dengan kategorinya masing-masing. Ya. Nah, ada juga enterprise application program. Ini ada beberapa program enterprise yang bisa digunakan ya dalam skala enterprise. Kebanyakan yang berkaitan dengan ERP mungkin ya. Jadi dari mulai manufacturing resource planning, kemudian ada finance resource management, kemudian human resource management, kemudian juga ada supply chain management, kemudian ada customer relationship management dan lain sebagainya ya. Itu biasanya ada juga aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan tersebut. Oke, lanjut. Yang ke berikutnya adalah aplikasi software, ada namanya bahasa pemrograman. Jadi ini ada beberapa bahasa pemrograman yang bisa digunakan dan juga dipakai untuk membuat sebuah aplikasi ya, atau bahkan juga membuat sebuah OS. Dari mulai COBOL, bahasa C, C++, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, dan juga SQL. Oke. Itu terkait dengan aplikasi software. Lalu kemudian kita bahas tentang isu pada software dan juga trennya. Yang pertama ada yang namanya software bug. Nah, ini tidak dihindari ya, tidak bisa dihindari. Makanya perlu sebuah software itu kemudian diperbarui gitu ya. Kalau Anda misalkan buka aplikasi, misalkan apa ya, WhatsApp aja lah, ada satu kalanya Anda tidak bisa buka WhatsApp ya, ternyata pas dicek butuh diupdate. Nah, itu kurang lebih update itu bisa juga ada karena bugs gitu ya, atau juga ada celah-celah bugs ini bisa menyebabkan fungsi yang tidak baik pada
tampilannya, atau juga yang paling riskan adalah berkaitan dengan security gitu. Sehingga perlu untuk dilakukan perbaikan. Berikutnya adalah copyright and license. Nah, ini perlu Anda pahami ya, bahwa apalagi kalau misalnya Anda menggunakan aplikasi untuk yang kemudian untuk sesuatu yang sifatnya komersil gitu, Anda harus membayar ya supaya barokah ya. Seperti misalkan Anda pakai Photoshop sebagai orang yang hobi fotografi, kemudian membuat video wedding atau membuat foto-foto wedding, Anda pakai aplikasi yang bajakan, akan lebih berkah ketika menggunakan aplikasi yang memang berbayar. Itu perlu software dan hak copy atau copyright, atau dan juga perlu namanya licensing. Oke. Kalau misalkan Anda belum mampu untuk membeli licensing, bisa Anda memakai alternatif software yang lain, yaitu open source software ya. Jadi Anda bisa pakai open source software tersebut untuk kemudian menjadi alternatif ya. Dan memang mungkin belum terlalu sempurna ya, tapi bisa menggantikan aplikasi-aplikasi yang tadi ya. Contohnya misalkan Anda butuh untuk editing video 3D, Anda bisa pakai saya lupa lagi namanya apa. Kalau misalnya Anda gantinya Photoshop, bisa pakai GIMP. Kalau Anda pakai 3D ya namanya Blender ya, itu dari open source, dan banyak juga yang dari open source, jadi Anda bisa pakai juga. Software upgrade itu tadi yang saya sampaikan, bahwa memang perlu untuk mengupgrade sebuah software, apalagi berkaitan dengan security atau juga yang lainnya ya. Misalkan juga sebetulnya perlu diupgrade, kenapa? Karena si hardware tersebut sudah tidak dipakai kembali, sehingga perlu dilakukan proses upgrade terhadap softwarenya gitu, selain hardwarenya juga. Karena kan tadi juga operating system contohnya dia menjembatani namanya hardware dengan interfacing. Nah, kalau hardwarenya atau operating systemnya semakin canggih, maka hardwarenya juga harus semakin canggih, sehingga perlu dilakukan proses upgrade. Lalu ada yang namanya global software support, ini perlu sekali. Jadi kalau misalkan Anda dimanapun Anda membutuhkan support pada software, maka Anda perlu lihat apakah software yang Anda beli ini punya supportnya secara global atau tidak. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Pekan depan kita akan membahas tentang database system. Untuk yang saat ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekeliruan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.